الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Segenap ustazah ummahat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang penuh berkah pada hari Kamis tanggal 13 bulan Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2025. Allah masih memberikan kita berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majlis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke sini sebab diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa orang tua kita, diampuni dosa guru-guru kita, diampuni dosa pasangan kita, diampuni dosa anak-anak kita, diampuni dosa jemaah sahabat kerabat tetangga kita, diberkahkan majelis ta'lim kita, diberkahkan rumah tangga kita, diberkahkan anak cucu kita, sehingga mereka menjadi putra-putri yang saleh dan salihah, muslih dan muslihah, dan kita mohon diberikan kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Surah Fatihah untuk muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita pelajari bermanfaat buat kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah, untuk yang kedua kali kita bertemu di sini di Masjid Al-Insan, yang insyaallah pada hari ini kita akan memulai kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya, yang kita hari ini merupakan kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang sangat bagus keilmuannya, yaitu Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau lahir di Tarim, Yaman tanggal 5 bulan Safar 1044 Hijriah. Beliau memiliki seorang ayah yang sangat soleh, seorang ibu yang sangat solehah. Jadi kalau kita kepengen anak kita soleh-solehah, maka yang dibenerin kita dulu sebagai orang tua. Kenapa? Karena orang tua merupakan role model buat anak-anaknya. Orang tua merupakan contoh yang terdekat yang akan dijiplak sama anaknya. Jadi kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya juga akan baik. Maka Syekh Abdullah bin Al-Haddad punya orang tua yang bernama Sayyid Alwi, kemudian ibunya Syarifah Salwa. Jadi memang didikan daripada orang tuanya sejak kecil adalah terus menggali ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah bin Al-Haddad, beliau pada usia 4 tahun kena penyakit cacar yang menyebabkan mata beliau buta. Jadi mata secara zahirnya buta, tapi mata batinnya tidak buta.
Jadi zahirnya nggak ngelihat, tapi batinnya dia melihat dan sehat. Jadi sejak 4 tahun beliau mengalami kebutaan, tapi walaupun buta, beliau terus menuntut ilmu. Beliau terus menghafal Al-Quran. Jadi kerjaannya memang senang duduk di majelis, bahkan sejak kecil. Sejak kecil, selesai belajar di madrasah, biasanya beliau tuh mampir ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat, nyari tempat-tempat yang dipakai buat sholat di wilayah Tarim. Jadi setelah selesai di madrasah, ngaji, kemudian beliau cari masjid. Untuk ngapain ke masjid? Beliau itu senangnya adalah melakukan sholat sunnah, yang beliau lakukan 100 sampai 200 rakaat bilangannya. Nah, kira-kira kita bisa apa enggak? Jadi emang dari kecil ruh agamanya memang sudah dididik oleh orang tuanya. Makanya yang penting adalah bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita sebagai investasi dunia dan akhirat. Jadi kalau kita tadi mendengar dari Mbak Besti ya, tentang investasi dunia, ibu seneng nggak kalau punya emas 10 gram di rumah? Ibu seneng nggak kalau punya tabungan 1 miliar di tabungan BSI? Seneng banget. Nah, itu namanya investasi dunia. Tapi ingat bahwasanya kita ini hidupnya nggak hanya di dunia. Hidup kita tidak hanya di dunia. Makanya tadi ada produk-produk yang disampaikan, termasuk melakukan ibadah umroh, termasuk melakukan ibadah haji. Bukan hanya ngumpulin emas, tapi kita berhajat, berkebutuhan untuk melaksanakan umroh dan haji. Dengan cara apa? Dengan cara menabung. Maka kita punya mindset bahwa kita ini, hidup kita bukan hanya di dunia saja. Bahkan kalau kita membaca doa setiap saat yang kita baca, setiap habis sholat yang kita baca, yang kita minta kepada Allah, bahkan ketika kita tawaf kita lupa doanya apa yang kita baca. Yang kita baca adalah doa sapu jagat. Apa itu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bukti bahwasannya mindset kita ketika kita minta sama Allah bukan hanya minta kebahagiaan dunia, bukan hanya minta seandainya emas kita banyak di BSI 100 gram, tapi kita kepengennya bahagia dunia dan akhirat. Ketika wafat kita husnul khotimah, ketika kita wafat dalam kondisi Islam, ketika kita wafat Allah redha sama kita sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita pun merupakan investasi kita. Anak-anak investasi kita dunia dan akhirat. Contohnya aja, kalau kita ketemuan nih reunian sama teman-teman yang lama banget, yang ditanya apa? Pelukan, cipika-cipiki, ditanya apa? Berapa anaknya? Nanya gak berapa mobilnya? Ditanya gak berapa kontrakannya? Tanya gak berapa lakinya? Yang ditanya pasti apa? Anak. Kalau udah pewotan dikit yang ditanya apa? Cucunya. Anaknya pas dilihat, wah nih kayak udah tua nih. Yang ditanya apa? Cucunya berapa? Nah, kenapa? Karena memang anak merupakan investasi kita. Investasi bukan hanya di dunia, tapi juga investasi di akhirat. Contoh Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang punya orang tua yang soleh dan soleha, dan mendidik beliau menjadi anak atau putra yang soleh, yang terus ilmunya ada sama kita. Ilmu yang beliau punya ada sama kita. Dari mana? Ketika kita belajar ini, otomatis kita belajar dengan Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Walaupun yang menyampaikan adalah Ida Sajidah, saya hanya wasilah untuk menyampaikan. Tapi pada hakikatnya ibu sedang belajar dengan Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa orang kalau yang berilmu nggak bakal mati walaupun beliau mati? Orang yang berilmu nggak bakal mati walaupun dia mati. Tapi kalau orang yang jahil, orang yang bodoh, dia akan mati walaupun dia hidup. Iya apa enggak?
Orang yang bodoh dia akan mati walaupun dia hidup. Tapi orang-orang yang punya ilmu yang kompeten, punya ilmu yang luas, bahkan ada mu'allafatnya, bahkan ada karangan-karangan yang sampai saat ini kita masih baca walaupun jauh kehidupannya dengan kita. Beliau lahir tahun 1044 Hijriah, sedangkan kita berada di 1447 Hijriah. Berarti sudah 300 tahun yang lalu. Tapi bukunya masih nyampe sama kita. Berarti kita masih bisa belajar dengan beliau. Berarti kira-kira ibu bersyukur apa enggak? Bersyukur. Ngucapin apa kalau bersyukur? Alhamdulillah. Nah, contoh keluarga yang orang tuanya soleh dan soleha, maka kemudian akan menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Jadi kerjaannya ngapal Quran terus. Kenapa? Bisa jadi yang dilihat orang tuanya adalah senang membaca Al-Quran. Kan kita sebagai role model, sebagai uswah yang dicontoh sama anak-anak kita. Kalau seandainya kita senangnya baca WA, anak kita demen. Kalau kita senang baca WA, anak kita otomatis senang baca WA, senang megang HP. Kalau kita senang baca Quran, otomatis anak kita suka baca Quran. Kenapa? Karena dia melihat siapa yang ada di depan mereka. Maka wajar kalau seandainya walaupun usia 10 tahun beliau itu selesai sekolah madrasah. Kan dulu kan kalau kita masih kecil-kecil sekolah madrasah ibu ya, sekolah madrasah. Nah abis sekolah madrasah kalau kita dulu biasanya cari jajanan, ya apa enggak? Muter dulu, pulangnya jam 5 sampai rumah maghrib. Mau ngapain tuh? Cari es dulu, kelilingan. Tapi Syekh Abdul bin Al-Haddad ketika pulang dari madrasah bukan kelilingan cari jajan, tapi kelilingan cari masjid untuk sholat sunnah sebanyak 100 sampai 200 rakaat. Berarti kita tidak memungkiri ibadah beliau, ibadah yang sungguh dahsyat. Kalau kita hitung-hitung 100 rakaat, kira-kira kita bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Ibu datang ke Al-Insan nih, Al-Insan masjid. Kemudian ibu sebelum mau taklim, ibu sholat 100 rakaat. Ada gak yang melakukan begitu? Atau pulang deh nanti, nggak sebelum taklim pulang, setelah itu baca 100 rakaat sholat sunat. Ada gak yang begitu bu? Kagak ada. Paling pulang kita pengennya apa? Mampir ke tukang sotomi. Artinya kita ini syakhsiyahnya, pribadinya jauh daripada Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang sungguh ibadahnya bagus, yang punya orang tua soleh dan soleha. Dan beliau ini dapat gelar Qutbul Ghais atau Qutbul Ghais atau tingkatan wali yang paling tertinggi sebab beliau ibadahnya semangat. Sebab ibadahnya semangat. Jadi kalau kita pengen ngaji kitabnya, kita kudu tahu kesiapaan beliau. Siapa tuh Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jangan kita cuma lihat kitabnya aja, tapi kita kudu tahu siapa yang ngarang. Kayak misalkan ibu tahu lagu Indonesia Raya. Ibu tahu kan ibu ya? Tahu. Siapa yang menciptakan? Ibu harus tahu tuh siapa W.R. Supratman. Iya kan? Padamu Negeri, siapa yang ngarang? Ah, Kusbini kan? Ibu kudu tahu tuh siapa itu Kusbini. Jadi harus tahu. Ketika kita pengen belajar kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang isinya wasiat-wasiat agama supaya kita jadi orang yang benar semuanya akhlaknya, maka kita kudu tahu siapa ini yang ngarang nih. Ternyata yang ngarang orang yang punya ibadah semangat. Yang kalau sholat sunat masih kecilnya 100 sampai 200 rakaat. Kalau kita siapa? Jadi bisa gak kita jadikan cermin nih kitab untuk jadi orang yang lebih baik? Bisa. Kenapa? Karena yang ngarang ngaji ibadahnya semangat, kemudian hatinya bersih, kemudian istiqomah ketika melakukan kebaikan-kebaikan. Nah ini yang kita cari.
Kalau mau nyari guru, mau nyari karangan-karangan kitab, kita perlu tahu kesiapaan orang yang mengarang kitab tersebut. Jangan kita asal duduk tapi kita nggak tahu siapa itu beliau, siapa itu mereka. Maka luar biasa pada siang hari sebagai pembuka dalam taklim kita harus mengetahui tentang kesiapaan dari pengarang kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang beliau lahir di mana tadi? Tarim. Pada tanggal berapa? 5 Safar 1044 Hijriah. Yang senangnya ibadah, yang senangnya menuntut ilmu, yang senangnya menghafal Al-Quran. Jadi kita kalau bisa cari rujukan-rujukan ulama yang hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Kalau ibu kan hafal Al-Quran juga ya bu ya? Berapa juz bu? Hah? 30 juz sudah nyampe kan? Udah nyampe. Juz 30 apa 30 juz? Juz 30. Juz 30 juga masih milih-milih ya bu ya? Masih milih-milih. Tapi ala kulli hal alhamdulillah kita masih bisa mencoba untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Dan beliau ini termasuk ulama yang punya derajat mujtahid. Ulama yang punya kedudukan mujtahid. Jadi orang-orang yang benar-benar punya kompetensi ilmu. Jadi kita nggak sembarangan. Kenapa kita milih kitab An-Nasaih Ad-Diniyah? Kenapa? Karena beliau adalah punya kompetensi ilmu. Beliau ibadahnya semangat, nuntut ilmunya semangat, hatinya bersih, cinta sama Rasulullah luar biasa. Dan beliau termasuk orang-orang yang istiqomah. Bahkan kalau kita melakukan keistiqomahan, Allah katakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Itu yang Allah katakan bahwasanya kalau kita istiqomah percaya sama Allah, berada di jalan Allah, maka Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun bersama kita. Mau ngapain malaikat turun? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwasannya surga yang akan Allah berikan buat mereka yang istiqomah. Istiqomah ngaji, istiqomah menuntut ilmu, istiqomah beribadah, istiqomah membaca Al-Quran. Maka kita kepengennya menjadi orang-orang yang lurus, orang-orang yang nggak belok kanan, nggak belok kiri, orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan secara kontinu atau istiqomah. Kenapa? Karena balasannya surga. Kata Allah juga, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalau kita istiqomah nih bu, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dapat pertolongan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Jadi kita nggak usah bingung siapa yang backup kita, siapa yang dukung kita, siapa yang support kita, siapa yang senantiasa membersamai kita. Pasti tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala selama jalan kita istiqomah. Kemudian kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu nanti di surga tuh, orang-orang yang istiqomah, kamu dapetin apa yang kamu pengen. Kamu dapetin apa yang kamu pengen. Ibu lagi kepengen apa? Di surga misalkan, ibu lagi kepengen apa? Pengen banget makan jengkol. Ada gak di surga jengkol? Ya emang ibu udah tahu ke surga. Saya aja nggak berani bilang nggak ada bu. Kenapa? Belum masuk surga. Kan kita lagi proses mencapai surga. Kalau kita udah mati baru kita tahu gambaran surga.
angin yang berhembus ketika surga, itu baru kita tahu. Nah sekarang kita lagi dalam proses menuju ke surga. Jadi kalau ditanya ada gak pete di surga? Ada gak? Jengkol ada gak? Kalau emang basicnya Al-Baqarah 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Apalkan Ibu? Nggak apa-apa, ujung aja khalidun. Kalaupun Ibu nggak hafal nggak apa-apa, mangap-mangap aja. Jadi kalau kita baca tadi surah Al-Baqarah, orang-orang surga itu akan mengatakan wa utu bihi mutasyabiha. Kami akan mendapatkan apa yang pernah kami dapatkan di dunia. Berarti kalau seandainya seperti yang ada di dunia, kira-kira pete ada apa enggak? Ada enggak? Siapa yang berani bilang ada? Teh ada, jengkol ada, terong ada, labu siem. Apalagi kalau nenek-nenek pengennya apa? Labu siem ketimun Ibu ya. Tapi kan nanti penduduk surga nenek-nenek nggak ada. Nggak ada nenek-nenek. Biasanya yang doyan jengkol siapa? Yang doyan pete siapa? Nenek-nenek. Kalau anak muda, kata Rasulullah, kisaran umur orang-orang ahlul jannah itu 30 sampai 33. Nah, kira-kira umur 30-33 kita doyan pete apa jengkol apa? Kagak ada deh. Apalagi anak sekarang ya. Nggak ada yang doyan jengkol, nggak doyan pete. Berarti keinginan nanti kita pasti keinginannya yang enak-enak. Apa tuh kira-kira? Ya anggur gitu kan Ibu ya. Anggur yang manis yang nggak ada bijinya. Tuh semuanya kita dapat selama kita menjalankan keistiqomahan. Makanya istiqomah itu penting dan istiqomah itu berat. Berat apa enggak? Berat banget istiqomah. Kalau kita mau istiqomah ada kerikilnya. Ini ada diumumin ya sama Bu Haji Solehah. Besok pengajian Al-Insan, Masjid Al-Insan. Ibu udah jembreng, baju hijau, kerudung hijau, apalagi tas warna hijau. Karena yang lihat hijau tuh kelihatan banget. Udah dijembreng tuh. Baju-baju yang Ibu pengen besok pakai, yang hari ini pengen pakai, yang coklat lah, yang merah lah. Tiba-tiba tadi abis zohor temennya WA. Sis. Maksudnya sister. Tanah Abang lagi diskon. Diskon sampai 70%. 70%, bayangin. Gamis yang 1 juta jadi berapa ya? 300.000. Nah, mulailah di situ perannya siapa? Perannya siapa? Ngaji kagak. Ngaji kagak. Kira-kira Ibu ngaji apa enggak? Yang benar. Diskon 70%, Bu. Udah mulai goyang deh tuh. Padahal gamis udah dijembreng, kerudung udah jembreng, kemudian tas udah dijembreng. Udah mulai goyah tuh. Kenapa? Ada WA begitu. Kenapa? Karena emang istiqomah itu berat istiqomah. Sholat malam kita mau jalanin terus menerus, berat apa enggak? Ada gak godaannya? Lakinya nyolek lah, mata ngantuk lah, capek badan lah, banyak banget godaan. Memang istiqomah itu berat, yang enak istirahat. Ya apa enggak? Istiqomah berat, yang ringan istirahat. Jadi kalau mau santai-santai, ya nggak dapetin seperti yang tadi. Apa yang kita pengen di surga kita akan dapetin. Apa yang kita pengen Allah akan kabulkan segala permintaan kita selama kita istiqomah. Makanya kalau seandainya
buku yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang layak kita pelajari karena beliau termasuk orang-orang yang istiqomah. Kita kepengen tabarukan, ya Allah nggak apa-apa deh, walaupun misalkan Ustazah Ida Sajidah nerangin sampai detil, tapi kita cuma masuknya 5%, nggak apa-apa deh. Begitu kan Ibu ya? Saya tadi ngomong dari jam berapa tadi? Dari jam berapa Bu? Dari jam 2:05 sampai jam 2:37. Ibu yang tadi saya ngomong masuknya apa? Masuknya apa? Buah anggur. Nggak mungkin kita masuk 100% ya. Paling diantara ibu ada yang masuk 2%, 3%, bahkan ada yang mungkin nggak masuk sama sekali. Kenapa? Otaknya itu di rumah cucian belum diangkat, gosokan masih numpuk. Tapi ala kulihal ibu berusaha untuk belajar, ibu berusaha untuk duduk. Bahkan yang bulan kemarin kita katakan bahwasannya satu kalimat dari guru yang diucapkan itu akan Allah ciptakan malaikat. Begitu kan Ibu ya? Masih ingat gak? Satu kalimat yang diucapkan oleh guru yang mengajarkan, Allah akan ciptakan malaikat. Yang tugasnya malaikat itu adalah mintain ampun. Buat siapa? Buat guru yang ngajarin, buat orang yang dengerin, sampai hari kiamat. Nah, kita ada garansi umur gak? Ajal kita sampai hari kiamat? Gak ada. Tapi Allah sudah ngampunin dosa kita sampai hari kiamat. Wasilah malaikat mintain ampun kita, sebab kita duduk di majelis ilmu. Maka kira-kira kita jadi orang yang beruntung gak siang hari ini? Beruntung. Gak apa-apa deh ibu nguap. Gak apa-apa ibu matanya meremelek. Tapi ibu duduk di sini, ibu megang kitab, ibu megang pulpen. Kata malaikat tuh Patime lagi megang pulpen. Oh, megang HP. Patime itu. Ya kan megang HP supaya nanti di rumah belajar lagi. Betul gak? Iya, nggak megang pulpen, megang HP untuk ngerekam supaya nanti bisa diulang lagi, kan husnuzon. Bukan megang HP mau bikin TikTok kan? Megang HP direkam supaya nanti pulang bisa ngulang lagi pelajarannya. Tuh malaikat ngeliatin, ya Allah, tuh ibu serius banget walaupun matanya meremelek. Walaupun ada yang melonjor kakinya. Kata malaikat, ya Allah bener-bener deh ibu-ibu di Al-Insan ini, Insya Allah luar biasa, dicatat tuh malaikat. Makanya kita beruntung walaupun siang-siang bolong. Ini kan siang-siang bolong ya. Bolong apa tutup. Siang-siang yang siangnya mencetar itunya mataharinya. Tapi ibu duduk di sini. Kenapa? Karena kita pengen mendapatkan surganya Allah. Kita pengen dapat ampunan Allah. Kita pengen jadi orang-orang yang istiqomah. Bulan kemarin ketemu, bulan sekarang, bulan besok, bulan besoknya lagi, bulan depannya lagi. Amin. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur. Kita lanjut pelajaran kita, baru daftar yang pertama. Isinya Masya Allah luar biasa, yang membuat hati kita menjadi orang-orang yang bersih, akhlak kita tambah bagus, sehingga ketika ketemu Allah, Allah akan panggil kita dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.